Halo semuanya, kembali lagi di channel Zuales Prasetyo. Resmi per hari ini tanggal 7 Maret 2025, Yamaha merilis Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Penasaran detailnya seperti apa? Yuk langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, jadi ini dia Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Ini yang versi S atau versi termahalnya, yang dibanderol di harga 21.500.000 OTR Jakarta. Yuk langsung saja kita bahas detailnya. Jadi ini yang warna silver teman-teman ya. Jadi jika kita lihat secara desain, ini benar-benar berubah total jika kita bandingkan dengan gear versi yang sebelumnya teman-teman. Di bagian batok kepalanya desainnya seperti ini. Jadi menggunakan warna silver dove, kemudian ada stripping tulisan Yamaha di bagian tengah warna hitam. Di bagian sisi sebelah kiri terdapat emblem bertuliskan Blue Core Hybrid. Desainnya cakep banget ya. Jadi di bagian tengahnya dia ramping seperti ini. Kemudian ada desain lekukan di bagian kanan dan bagian kirinya. Sedangkan di bagian handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna chrome. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sisi sebelah kirinya. Yang pemakaiannya sangat praktis teman-teman. Jadi cukup kita tarik seperti ini. Kemudian kita pencet ke bawah. Jadi berupa tombol ya. Untuk merilis atau melepasnya tinggal kita tekan lagi lebih dalam. Dia akan otomatis rilis atau terlepas. Nah, tampilan di bagian spionnya juga nggak kalah keren. Jadi menggunakan desain spion yang runcing atau lancip seperti ini, full hitam dengan desain garis di bagian tengahnya. Nah, ini dia. Nah, kurang lebih tampilan fullnya seperti ini dari bagian batok kepalanya ketika spionnya sudah terpasang. Jadi benar-benar berubah total teman-teman jika kita bandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Nah, lanjut ke bagian bodi depan. Di bagian bodi depannya di sini full menggunakan warna silver ya. Silvernya ini dove. Ada dudukan plat nomor berada tepat di depan dasinya, kemudian ada stripping tulisan gear di sisi sebelah kiri dan ada tulisan Advanced Key System. Nah, ini dia. Kemudian untuk bagian pencahayaan, headlampnya sudah LED teman-teman. Nah, secara tampilan di sini juga berubah total desainnya. Jadi desainnya dia melengkung membentuk huruf U seperti ini. Nah, di sini terdapat lampu senja atau lampu kota. Kemudian ada headlamp atau lampu kepala di bagian kanan kiri dan tambahan di bagian bawahnya. Jadi secara konsep masih mirip-mirip dengan generasi yang sebelumnya, tapi secara bentuk ini sudah berubah total teman-teman. Kemudian untuk seinnya sendiri konsepnya masih sama, dia berada di bagian sayapnya, hanya saja posisinya sekarang agak naik ke atas. Kalau yang sebelumnya dia ada di bawah sini, sekarang dia agak naik ke atas dengan mika blur seperti ini. Jadi mikanya ada tekstur blur, kemudian ada motif garis seperti ini. Masih bohlam biasa ya, jadi belum LED. Nah, tampilan dari bagian depannya kurang lebih seperti ini. Jadi secara look atau tampilan jadi makin cakep, terlihat ramping dan lebih sporty teman-teman. Lekukan-lekukannya terlihat sangat jelas. Sudut-sudutnya juga terlihat sangat tajam ya. Contohnya di bagian kanan kiri desainnya dia runcing seperti ini. Nah, lanjut ke bagian sayap sampingnya. Di bagian sayap sampingnya untuk bagian depan, nah di sini menggunakan warna silver dove, ada tulisan 125. Menggunakan paduan warna abu-abu, hitam dan merah. Di bagian belakangnya diberikan seperti tumpukan layer menggunakan bahan plastik kasar. Nah, di bagian samping ini desainnya juga cakep ya. Jadi dia kasar seperti ini, kemudian ada motif garis-garis dan ada logo Yamaha di bagian atas. Dia menggunakan emblem 3D seperti ini teman-teman. Nah, sisanya di bagian bawah di sini full hitam hingga ke bagian undercoil-nya. Ini plastik kasar semua teman-teman. Kemudian lanjut ke bagian kaki-kakinya. Di bagian fendernya di sini juga menggunakan warna silver ya. Silvernya dove, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Di bagian kuping sampingnya ini juga cukup panjang, desainnya runcing seperti ini. Kemudian di bagian velg ini berubah total teman-teman. Jadi di versi sebelumnya itu menggunakan ring 14, sedangkan untuk Gear Ultima ini menggunakan ring 12. Palang-palangnya dia menggunakan 6 palang, dicat menggunakan warna hitam glossy. Kemudian untuk suspensi depannya teleskopik. Sensor kecepatan masih menggunakan model kabel seperti ini ya. Nah, ini dia kabel warna hitam. Untuk ban depannya di sini menggunakan ukuran 110/70, ringnya 12. Jadi tampilannya gambot, terlihat donat dan terlihat makin unik. Cakep sih ya. Yang awalnya 14 dirubah ke 12 teman-teman ringnya. Kemudian beralih ke sisi sebelah kanan atau bagian pengereman. Jadi di bagian pengereman di sini sudah disc brake dengan disc non-wave, jadi tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Kalipernya menggunakan Nissin 1 piston tapi belum ABS ya. Nah, untuk desain di bagian velg sebelah kanan dia terdapat seperti coakan seperti ini. Kemudian untuk bagian dek depannya ini full plastik kasar, sama sekali tidak ada kisi-kisi ya di bagian kiri maupun di bagian
kanannya. Nah, tampilan fullnya dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Dari Yamaha Gear Ultima tipe S atau tipe termahal. Menurut kalian gimana? Cakep banget ya. Nah, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya teman-teman. Yang baru lagi dari Gear Ultima ini, di bagian speedometer yang awalnya menggunakan analog, sekarang sudah full digital. Dan khusus di tipe termahal ini, yaitu di tipe S, sudah tersedia fitur Y Connected yang bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya teman-teman. Untuk nyalanya warna biru, di bagian atas ada indikator odo, ada kecepatan, kemudian ada indikator bahan bakar. Di bagian atasnya bisa kita rubah ke trip, kemudian indikator jam, bisa ke indikator baterai, dan kembali lagi ke odo. Dan ada logo Yamaha di bagian atas, di bagian kanan dan kirinya terdapat beberapa indikator seperti sen, kemudian triple S, kemudian ada engine check dan lampu jarak jauh. Sisanya di bagian samping full hitam ya. Nah, seperti ini framenya. Sisanya di bagian belakang dia full plastik kasar warna hitam do seperti ini dengan tekstur seperti kulit jeruk ya. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat, kemudian ada sen dan klakson. Sedangkan di sisi sebelah kanan di sini ada triple S. Triple S khusus di tipe S ya atau tipe tertinggi. Kemudian ada hazard dan ada starter di bagian bawah. Tampilan hand gripnya ini sama persis dengan yang digunakan di Vilano teman-teman. Jadi tampilannya sekarang jadi klasik. Jalurnya juga sama persis dengan yang digunakan di Vilano. Nah, turun ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboard full plastik kasar, hitam seperti ini. Di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi model pegas seperti ini. Sedangkan di sisi sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka, ada power charging atau power outlet namun belum tipe USB. Kemudian di sebelah kanan ada keamanan ya. Untuk keamanan masih kunci kontak manual ya, belum smart key atau keyless. Nah, dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada shutter key dan ada answer back khusus di tipe S teman-teman. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi juga ada laci kecil ya, dengan ukuran yang tidak terlalu luas di sini. Nah, di bagian dek depan ini polos full hitam seperti ini, sedangkan di bagian dek belakangnya juga full polos hitam. Untuk hook atau gantungan barangnya dia ada dua, jadi depan belakang dengan desain yang sama, jadi model pegas seperti ini. Step floor di sini ukurannya sangat luas ya, jadi cukup lebar antara jarak ke kanan ataupun ke kirinya. Jarak antara depan ke belakang juga cukup lega. Di sini terdapat tekstur anti slip, jadi supaya tidak licin ketika diinjak teman-teman. Nah, yang menarik di sini terdapat step anak kecil ya. Nah, untuk anak kecil dia naik ke atas seperti ini. Biasanya anak kecil kakinya kan pendek ya, dia bisa berpijak di atas sini teman-teman. Kemudian untuk step belakangnya dia menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Sedangkan di bagian bodi belakang di sini menggunakan warna silver, silvernya Dove. Kemudian ada emblem tulisan gear, warnanya smoke ya seperti ini. Ada garis stripping warna merah dan warna abu-abu tua di bagian belakang. Sedangkan sisanya di bagian bawah ini full menggunakan bahan plastik kasar dengan motif dua garis di bagian depan. Di bagian belakang dia ada motif garis-garis seperti ini. Nah, ini dia, cakep banget ya. Kemudian di bagian joknya khusus di versi S dia menggunakan jok warna coklat teman-teman, tapi polos ya. Jadi sama sekali tidak ada pemanis jahitan, polos. Untuk bagasinya sangat luas teman-teman. Jadi bagasinya sekarang dapat menampung sebanyak 18,6 liter dan bisa masuk helm. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ketika bagasinya dimasukkan helm standar bawaan gear. Sisanya masih cukup lega ya di bagian belakang, jadi bisa untuk menaruh barang-barang yang lain seperti jas hujan juga bisa. Kemudian untuk tangkinya sekarang juga besar jadi 5,1 liter, gede banget teman-teman. Secara tampilan behel juga berubah, behelnya sekarang jadi lebih kokoh, tampilannya lebih sporty. Ya, di bagian belakang dia tebal, besar, dan ada dudukan pengikat nih. Kalau kalian mau ngikat barang di belakang, ini bisa banget. Kemudian ada lubang kanan kiri. Nah, seperti ini. Nah, tidak hanya itu, di bagian stop lamp juga berubah total. Jadi yang awalnya dia runcingnya ke bawah, sekarang dia runcingnya naik ke atas. Dan sekilas jika kita lihat, ini mirip dengan stop lamp dari Yamaha Frigo ya. Ini mirip banget teman-teman. Walaupun tidak 100% sama, tapi mirip. Jadi masih bohlam biasa, di bagian tengah dibalut dengan mika berwarna merah, kanan kirinya sen dengan desain yang slim ya, atau kecil. Kemudian di bagian fender, ini lebar cukup panjang, ada mata kucing di bagian atas. Untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari atas ya, jadi akan turun ke bawah. Kemudian ada stripping tulisan Yamaha kecil warna silver. Nah, untuk mesinnya sekarang menggunakan mesin injeksi 125 cc, SOH-nya berpendingin sirip-sirip atau udara, jadi belum radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter dan sudah dibekali dengan teknologi Blue Core Hybrid.
Jadi sekarang untuk Yamaha Gear yang awalnya belum hybrid, sekarang sudah hybrid teman-teman. Mantap ya. Jadi selain bahan bakar lebih irit, dia juga akan memberikan tenaga tambahan di tarikan awal. Keren sih. Nah, cover daripada kipasnya seperti ini, plastik kasar dengan desain yang bulat, ada kisi-kisi di bagian tengahnya. Dia mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya. Kemudian untuk knalpotnya cukup naik ke atas full hitam, tidak ada end cap di bagian ujung. Ada tameng knalpot atau cover muffler, bahan plastik kasar dengan desain yang nggak kalah sporty teman-teman. Jadi ada lubang di bagian depan, bagian tengah ada beberapa motif garis-garis. Untuk velgnya tampilannya seperti ini. Untuk ban belakangnya ini menggunakan Maxxis ya, ternyata bannya ya. Bannya Maxxis dengan ukuran 110/70, ringnya 12. Untuk pengereman belakang tentunya masih menggunakan pengereman tromol teman-teman. Nah ini dia pengereman masih tromol, suspensinya single shock. Posisinya ada di sebelah kiri, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Untuk tampilan di bagian CVT dan filter udaranya sekilas masih mirip-mirip dengan generasi yang sebelumnya. Dan sudah tidak ada kickstarter atau selah-selahan. Jadi menurut kalian gimana nih Yamaha Gear Ultima terbaru ini yang sudah menggunakan teknologi hybrid dengan desain yang lebih sporty, lebih cakep jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Jadi jika kita lihat secara desain teman-teman, ini benar-benar berubah total. Jadi di bagian depan lebih sporty, lebih ramping, lekukan-lekukannya lebih tegas, sudut-sudutnya jadi lebih runcing. Terutama di bagian bodi belakang berubah total ya jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Menurut kalian gimana seputar motor ini? Tulis pendapatnya di kolom komen.